Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, let's say thank to our God Allah Subhanahu wa Ta'ala who has give us mercy and blessing, and salawat and salam to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Today we will discuss about spoken discourse part B, speaking as transactional discourse or discussion. I am Sriwahini Akbar, the first presenter. Oke, let me speak bahasa. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa orang-orang menggunakan bahasa untuk berinteraksi satu sama lain. Mereka mengeluarkan ucapan atau menyampaikan ucapan untuk membuat si pendengar atau lawan bicaranya mengerti dengan apa yang mereka ucapkan atau apa yang berada dalam pikiran mereka. Berdasarkan beberapa penelitian yang ada, mengatakan bahwa orang-orang berbicara dengan tujuan yang berbeda-beda. Beberapa orang dalam percakapan misalnya untuk melakukan kontak sosial dengan yang lain, untuk membangun hubungan dengan dua orang atau lebih. Nah, di sini menurut Richard dan Renadia tahun 2002 mengatakan terkadang beberapa orang yang terlibat dalam diskusi itu adalah untuk mencari atau menyampaikan ide, untuk memberikan instruksi, untuk membujuk seseorang atau menyelesaikan masalah. Di sisi lain, orang-orang juga berbicara untuk mengeluhkan pendapatnya terhadap orang lain, membuat pertanyaan dengan sopan, dan membuat lelucon dan anekdot. Dengan kata lain, discourse di sini bukan hanya untuk media untuk berinteraksi satu sama lain, tetapi juga untuk berfungsi untuk bertransaksi pada pesan yang diucapkan. Nah, Richard 2008 di sini mengklaim bahwa speaking as transactional mengacu pada situasi di mana fokusnya adalah pada apa yang diucapkan dan dilakukan. Fokus utamanya di sini adalah untuk membuat orang paham dengan jelas dan akurat. Nah, dalam kehidupan sosial, speaking as transactional dapat diidentifikasi dalam hal diskusi, wawancara, kerja, debat, dan sebagainya. Nah, di sini ada 6 fitur utama dari speaking as transactional. Yang pertama, berfungsi untuk bertukar informasi. Tentu saja jika dalam berdiskusi atau berbicara dengan seseorang, pastinya dalam berbicara itu ada hal yang dikatakan bertukar informasi. Yang kedua, berorientasi, pesan yang berarti mengkomunikasikan makna. Yang ketiga, peserta menggunakan strategi untuk saling memahami. Tentu saja, saling memahami dalam diskusi. Nah, perlu banyak pertanyaan, pengulangan, dan pemeriksaan untuk pemahaman. Yang kelima adalah gagasan negosiasi biasanya terjadi. Dan yang terakhir adalah akurasi bahasa tidak selalu diperlukan. Selanjutnya, Richard juga berpendapat bahwa peserta dalam discourse, dalam spoken transactional itu membutuhkan beberapa keterampilan untuk memungkinkan mereka terlibat dalam satu kegiatan transaksional. Keterampilan tersebut adalah sebagai berikut. Ada 10. Nah, di sini menjelaskan tentang apa yang diperlukan atau kebutuhannya. Yang kedua itu menjelaskan tentang sesuatu. Tentunya dalam diskusi orang pasti menjelaskan sesuatu. Yang ketiga adalah bertanya atau memberikan pertanyaan. Yang keempat adalah bertanya untuk klarifikasi. Selanjutnya adalah mengkonfirmasikan informasi, tujuannya untuk apakah informasi itu akurat atau tidak.
berhubungan dengan Oxford Clarification yang tadi. Terus membenarkan opini, pendapat. Lalu membuat saran. Lalu clarify understanding, untuk meluruskan pemahaman. Selanjutnya membuat perbandingan. Dan yang terakhir adalah setuju dan tidak setuju. Nah, di sini setuju dan tidak setuju itu sangat seringnya kita temui dalam diskusi karena kita berbeda-beda pendapat. Akhirnya ada yang setuju dan ada yang tidak setuju, tentunya dengan beberapa opininya masing-masing. Nah, untuk mengilustrasikan bagaimana fitur bekerja dalam transactional speaking as transactional ini, mari kita lihat sekilas tentang debat yang dipandu oleh Lester Holt tentang debat presidential debate. Untuk dialog, kalian bisa lihat di buku pegangan diskurs halaman 39 sampai 41, bisa dalam lampiran Google Classroom, atau bisa kalian cek dari link di deskripsi video ini. Oke. Nah, kita menuju ke analisis intention dari generic structure-nya. Nah, di sini generic, sebelum kita melangkah lebih jauh ya, generic structure itu sendiri memiliki pengertian sebagai pola atau alur yang disajikan dalam sebuah tahapan pemetaan gagasan informasi di dalam sebuah teks. Oke. Mulai dari pertama, opening, ikut alur. Nah, di sini yang pertama, poin pertama pada opening itu adalah greeting, memberikan salam dan mentioning the venue atau menyebutkan tempatnya. Nah, di situ hostnya memberi salam good evening dan mention atau menyebutkan tempatnya, yakni di Hofstra University in Hempstead, New York. Lalu poin keduanya adalah introducing, memperkenalkan dirinya. Nah, di sini host memperkenalkan dirinya. I'm Lester Holt, anchor of NBC Nightly News. Nah, selanjutnya stating intention. Nah, di sini dia menyatakan niatnya. Nah, di sini niatnya adalah untuk mempersilahkan kita untuk the first presidential debate, untuk menonton ini. Lalu selanjutnya adalah introducing the participant. Nah, poin pertama itu adalah kandidat presiden, yang tak lain dan tak bukan adalah Donald Trump dan Hillary Clinton. Selanjutnya sponsor debat. Nah, sponsor debatnya itu disponsori oleh Commission of Presidential Debates on non-partisan non-profit organization. Disponsori oleh organisasi tersebut. Nah, selanjutnya adalah structuring the debate organization. Nah, di sini struktur debatnya. Yang pertama itu alokasi waktu. Di sini hostnya menjelaskan bahwa waktu yang dialokasikan adalah 90 menit debat yang dibagi menjadi 6 segmen, di mana dari 6 segmen itu masing-masing memiliki 15 menit. Nah, selanjutnya adalah area topik. Nah, di sini hostnya memberikan 3 topik, yaitu Achieving Prosperity, American Direction, dan Securing America. Selanjutnya adalah debat prosedur.
Nah, di sini dalam debat prosedur si Lester Holt ini memberikan prosedur tentang bagaimana jalannya perdebatan tersebut. Nah, seperti yang kita ketahui ya bahwa di sini kan Leslie Holt itu sebagai moderator atau pembawa acara yang tentunya sebagai memfasilitasi antara Donald Trump dan Hillary Clinton untuk menyuarakan pendapatnya masing-masing dalam debat tersebut. Nah, yang poin terakhir dalam structuring the debate organization adalah meminta perhatian. Nah, di sini si host ini Leslie Hiltland meminta perhatian penonton agar fokus terhadap apa yang dikatakan kedua kandidat presiden tersebut. Prosedur selanjutnya adalah welcoming kandidat, mempersilahkan kandidat. Nah, poin pertamanya adalah giving applause. Nah, di sini untuk menyambut calon itu secara kan memberi di sini si host memberi instruksi untuk penonton memberikan tepuk tangan kepada kedua kandidat tersebut. Biasa terjadi kan. Nah, yang selanjutnya adalah bringing the candidates in. Nah, membawa kandidat masuk. Nah, calon Demokrat untuk Presiden Amerika Serikat yaitu Hillary Clinton dan Republik nominasi untuk Presiden Amerika Serikat Donald J. Trump. Nah, kita masuk kepada introducing topic atau pengenalan topik. Nah, di sini dia membahas tentang isu utama. Nah, di sini isu utamanya adalah mencapai kemakmuran, dan mencapai kemakmuran ini pusatnya kepada pekerjaan. Selanjutnya masalah pendukung atau supporting issues. Nah, di sini masalah pendukungnya itu ada dua realitas ekonomi di Amerika Serikat pada saat itu. Kan kalau di video kita lihat pada saat ini ya, tapi itu sudah lewat. Jadi pada saat itu. Nah, selanjutnya inviting arguments atau mengundang argumen. Nah, di sini hostnya atau pemandunya itu memilih siapa, di sini kan selecting the speaker atau memilih siapa speaker pertama yang akan mengeluarkan argumennya. Dan yang terakhir adalah addressing question atau mengatasi pertanyaan. Nah, di sini setelah Hillary Clinton. Nah, di sini setelah Hillary Clinton dan Donald J. Trump mengeluarkan argumennya, setelah itu si pemandu acara memberikan pertanyaan atau menyanggah begitu. Nah, di sini dia memancing pertanyaan seperti itu supaya bagaimana debat itu bisa berjalan dengan baik. Di sini bisa kita lihat, jika kita melihat secara keseluruhan tentang dialog debat tersebut, di sini itu sudah mencakup ke 10 kebutuhan atau klasifikasi dari speaking as transactional, di mana mencakup mulai dari menjelaskan satu kebutuhan atau niat yang akan dilakukan dalam debat itu sampai poin terakhir di mana diberikan pertanyaan apakah setuju atau tidak setuju dengan argumen-argumen yang ada pada debat tersebut. Nah, di sini saya telah menjelaskan tentang analisis untuk yang bagian pertama atau incitation. Selanjutnya untuk respons dan tindak lanjut akan dilanjutkan oleh
teman saya Rizky Aulia Ramadhani. Itu saja dari saya. I think that's all from me. Maaf jika ada banyak kesalahan. Terima kasih atas kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.